Dan sekarang ini yang benar-benar membina saya itu sudah meninggal dunia. Oke. 3 hari sebelumnya itu sebelum ini dia meninggal dunia. Ini yang mengarahkan saya. Saya teringat saya kehilangan. Takut ada yang tidak mengalahkan saya. Saya ingat. Halo Sobat PWI, Anda kembali di channel PWI Sumeneb dan masih di program PWI Talk bersama saya Wildan. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita langsung sapa. Halo, Bapak Kiai Samiuddin. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik. Ini manggilnya Kiai Sami ya, karena lebih dikenal Kiai Sami Ya, ya. betul, betul. Oke, betul. Bahkan kalau di desa lain lagi, Iya, dipanggil apa, Pak? Haji Nadir. Oh, kok bisa? Lah ya ini orang desa. Kalau haji itu ya di daerah saya harus dirubah namanya katanya. Bahkan saya tidak tahu bahwa itu dirubah karena memang kiai yang merubah. Kurang bagus katanya. Oke, sebetulnya beliau ini pernah menjabat sebagai DPRD Kabupaten Sumeneb 2 kali, betul ya? Ya betul. Ya. Oke, tapi satu periode tidak ya? Berjeda. Begini, 99 ketika di waktu itu adalah sistem pemilu tertutup. Oke. Saya jadi. Terus 99 2004, terus 2004 2009 saya nyalon. Karena sistem juga berubah, karena itu nomor urut, maka saya tidak terpilih. Sudah tidak apa-apa. Walaupun suara saya terbanyak di waktu itu, saya ikhlas dan rela, tidak apa-apa. Karena itu tertunda kan, Tuhan yang betul. Ya. Dan sekarang kembali mencalonkan diri di Dapil 6 Kabupaten Sumeneb sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Oke, Kisami. Wildan jadi penasaran karena kan sudah 2 kali ya menjabat sebagai anggota legislatif ini. Kemudian apa yang membuat Anda terinspirasi untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Enaknya menjadi anggota dewan ini apa? Apa yang dikejar, Kisami? Begini ya mohon maaf, ini kenyataan. Sesungguhnya saya sudah tidak mau ganti diserahkan sama anak saya. Mumpung masih ada saya ingin membina dan mengarahkan bagaimana DPR yang sebenarnya itu. Tapi yang pertama karena partai mewajibkan incumbent itu harus. Satu, yang kedua hasil rapat tokoh NU di waktu itu khususnya di Kecamatan Gapura dan para kiai yang sekarang ini yang benar-benar membina saya itu sudah meninggal dunia. 3 hari sebelumnya itu sebelum ini dia meninggal dunia. Ini yang mengarahkan saya. Saya teringat saya kehilangan. Takut ada yang tidak mengalahkan saya. Saya ingat. Sosok ini pastinya sangat berarti sekali. Iya, karena ini yang nonton saya, mengarahkan saya. Ini saya dipanggil harus berangkat lagi. Kata beliau karena tidak ada orang yang DPR tidak bersahabat. Karena semua itu bersahabat. Jadi karena ada beliau namanya Kiai Haji Asy'ari itu, ya saya bersedia. Saya bersedia, ya walaupun ya akhirnya karena sudah tokoh NU pengurus hasil rapatnya ini sudah memilih saya dan Kiai Sepuh itu sudah saya harus berangkat. Hai semangat, walaupun umur sudah tua tapi semangat muda. Luar biasa. Itu yang dibutuhkan. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, saya ingin akhir hidup saya ini akan mengabdi ke masyarakat. Ini tujuan saya, teman. Karena saya sesungguhnya ya, pertanyaan sama saya, kalau kan saya sudah pernah jadi DPR, atau tidak jadi DPR. Nah ini kalau ada kegiatan keagamaan, tidak ada yang minta sumbangan sama saya. Saya sampai ketemu, bagaimana teman-teman ini kok tidak ada minta sumbangan? Apakah yang hanya menyumbang kegiatan keagamaan apa hanya DPR? Kalau bukan DPR tidak bisa menyumbang. Ya sampai kan. Dan makanya ya hidup saya untuk mengabdi lah, mengabdi kepada masyarakat seperti Salah ini. satunya dengan jalan membantu mereka itu. Membantu mereka ya. Tapi tadi ada pernyataan kalimat yang cukup menarik bahwa memberitahu bagaimana DPR yang sebenarnya.
Iya, Ini seperti apa? Memangnya selama ini ada DPR yang tidak sebenarnya? Gimana nih iya, kisahnya? ya bukan tidak sebenarnya dengan tanda petik ya. Oke. Begini aja. Eh, Nabi bersabda dalam hadisnya itu, kalau ada orang yang berkumpul berdoa, Mhm, ini pasti ada satu yang diterima. mhm, mhm. Nah, saya ingin mencoba 50 anggota DPR, saya harus berbeda. Oke. Satu saya harus berbeda. Biar tidak semua anggota DPR itu, katakanlah di masyarakat, ya apa dan macam-macam lah Mhm, penilaiannya. Saya harus berbeda. Saya, walaupun apapun risiko, saya harus berbeda. mhm, mhm, Harus mhm. berbeda. Sejauh ini selama menjadi DPR itu sudah diterapkan oleh Kisami. Alhamdulillah. Ada resiko yang didapatkan tidak? Ya risikonya ada. Seperti apa tuh? Boleh dijelaskan, Tidak Kisami? punya uang. Berarti bisa dibilang DPR-DPR yang menurut Kisami itu mayoritas sudah banyak uangnya sekarang ya? Insya Allah. Buktinya, Mhm. ya, ya mobilnya. Oh Ya. gitu ya. Saya kan naik Oke. naik naik sepeda motor. Oke. Naik sepeda motor. Tapi kinerjanya tentunya juga terlihat ya mereka ya, Kisami. Ya kalau tanya kinerja masyarakat yang menilai. Ya Mhm. teman-teman media yang menilai. Mhm, mhm, mhm. Gitu Oke, ya. luar biasa. Dengan berbagai hal tadi dan latar belakang kenapa Jenengan kembali maju sebagai anggota DPRD, kemudian apakah Kisami optimis untuk kembali terpilih sebagai anggota dewan? Insya Allah. Apa yang membuat Jenengan sangat optimis nih sepertinya nih? Saya punya guru. Saya cerita ya. Saya Mhm, punya guru 45 tahun sebelumnya. mhm. 45 tahun sudah. Oke. Di waktu saya mau dikawinkan oleh guru saya dipanggil. Bahasanya ya. Ya, saya nggak enak membebankan masyarakat bentuk orang. Mun beentore bentua. Mhm, Tekane hajat orang, mun beentro teka hajat. mhm, Pakempang orang, mun beentore pakempangan. 3. Yang terakhir ini nak yang sangat berat. Cek mukaan aib ke orang. Mun beentro tak buka aibnya. Maka dari itu, dengan wasiat guru saya itu, mhm, saya makempang masyarakat, membantu masyarakat, terus ya apa membantu masyarakat. Insya Allah saya dibantu oleh masyarakat. hmm, Insya Allah saya dibantu. mhm. Oke. Saya yakin. Kemudian strategi apa yang Jenengan hadirkan untuk bisa terpilih kembali menjadi anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024 ini? Biasa-biasa saja saya. Tidak ada yang baru. Biasa-biasa saja nih yang seperti apa nih? Begini kan, saya kan benar-benar melayani masyarakat seperti tadi yang disampaikan. Saya membantu masyarakat. Terus ya masyarakat itu semua proses saya gampang. Terus ya apa ya, Isa orang Madu teka hajat, saya teka hajat kan ini. Terus saya pernah mau ke aibnya orang. Hmm, Nah, insya Allah saya yakin itu. Nah, jadi satu contoh ya, mhm, eh, ya gimana ini ya apa namanya ya kurangnya enak ini kalau disampaikan. Tapi enggak apa-apa ya, biar masyarakat itu mengingatkan masyarakat sesungguhnya. mhm, Satu contoh, saya kan anggota DPR dapat amanah kan, mhm. program Oke. tiap tahun. Mhm. Program saya ya enggak pernah dijual persentase-persentase. Semua. Kalau enggak percaya tanyakan pentak di apa di humas atau di pendamping fraksi Mhm. mana program-programnya saya tanyakan kepada penerima, tanyakan saya minta uang atau enggak. Saya enggak. Ini strategi saya yakin saya sangat berat malas yang enggak punya keinginan masyarakat itu memilih saya karena uang, tapi bagaimana masyarakat memilih saya karena senang sama saya, Mhm. karena program saya yang cocok, karena program saya itu saya ya seperti tadi yang bilang. Mhm. Satu contoh ya, tanya sahabat kepala desa. Mhm. Di PHK sekarang ini, saya ada kepala desa, saya masyarakat memang ini butuh jembatan. Ini penghubung, ini butuh jembatan. Saya kasih 400 di PHK sekarang. 0%, saya tidak minta apa-apa. Tapi saya penting masyarakat. Saya yakin masyarakat yang dibantu seperti itu pasti kepikiran sama saya.
cintanya itu cinta dalam hati. Tapi kayak Sami, politik dan juga anggota legislatif ataupun eksekutif nantinya kan tidak jauh-jauh, tidak akan jauh. Kalau pemikiran masyarakat nih tidak akan jauh dari persoalan uang. Seperti apa Anda menanggapi hal itu? Ya saya tidak pernah menanggapan, tidak pernah ke sana. Pokoknya seperti tadi lah saya. Insya Allah saya. Makanya malah saya mendorong ya, kalau kita ketemu dengan generasi muda, ayo nyalon DPR. Apa jawabannya? Tidak punya uang. Loh, ya. Kapan orang di luar yang berpotensi lebih bagus dari orang yang sekarang? Ini sudah luar biasa cara berpikirnya, ilmunya, luar biasa sudah. Orang yang jujur. Kalau uang yang jadi ukuran, kan pernah jadi pemimpin itu. Dan makanya saya akan mencoba sekarang. Mendorong generasi muda karena jabatan itu bukan warisan. Jabatan itu amanah. Nah, ini amanah. Maka saya mencoba, kalau sekarang ditakdir ya semuanya itu Tuhan yang menakdirkan ya. Tapi kita berusaha. Kalau saya benar-benar masyarakat berarti bukan uang. Perlu pelayanan. Kalau menurut Anda, kenapa akhirnya stigma para pemuda-pemudi yang tadi Anda ajak kemudian beralasan, saya belum punya uang untuk mencalonkan diri. Apakah kemudian modal utama yang harus dimiliki seorang calon DPRD ini adalah uang? Ya mungkin menurut anak-anak adik-adik muda ya, adik-adik pemuda sekarang ya karena seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak. Makanya saya membuktikan dulu, sekarang saya ya tidak punya uang. Kalau saya terpilih, berarti tidak boleh mundur generasi muda. Seperti saya lah. Saya kan membuktikan dulu. Saya tidak punya uang, kamu jadi. Berarti masyarakat itu bukan uang sesungguhnya. Perlu pelayanan. Menurut Pak Kiai sendiri, apa yang membuat mereka berpikir bahwa ya sejauh ini modal utama memang harus uang? Ya karena situasi yang sekarang ini kan. Situasi yang sekarang. Situasi yang seperti apa tuh Pak Kiai? Mungkin lebih konkret. Ya pada umumnya di desa, jangankan DPR. Jadi kepala desa saja sudah luar biasa. Jadi pengurus partai sudah luar biasa. Iya kan? Dan makanya ya saya mendorong bagaimana pemikiran-pemikiran seperti ini kita mulai berubah sedikit demi sedikit, dimulai dengan para generasi muda. Saya kasihan orang yang memang sudah punya kemampuan, orangnya jujur, dan ini sudah ya bisa dipercaya, menjadi tokoh lah di masyarakat. Tapi karena uang tidak bisa ya merebut. Ya ini ya kan. Oke. Nah, bukan hanya DPR. Betul. Oke, Pak Kiai, kemarin menjabat di Komisi 4 ya. Iya. Terkait pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kontribusi apa yang sudah secara nyata Anda berikan kepada masyarakat selama menjabat di Komisi 4 ini, Pak? Kalau di dapil saya sekarang boleh dikatakan bantuan pendidikan, lembaga bangunan itu ya hampir 75%. 50%. Dapil 5 ya? Ya, dapil 5 yang sekarang. Tapi kalau di Kecamatan Gapura, insya Allah 100% sudah lembaga pendidikan dia dibantu. Nah, termasuk juga saya membantu beasiswa mahasiswa. Ya insya Allah lebih 200 lebih sudah. 200 mahasiswa ya 200 sudah. Itu penuh. Gimana arti penuh? Kan bantuan ini tidak boleh tiap tahun, kan harus ada jarak ya 1 tahun. Gini model saya. Jadi kalau sekarang dibantu, tapi bantuan ini cukup 3 semester. Nah, jadi tahun depan ini tidak boleh 1,23, 2004 tidak boleh. 2002 yang kemarin sudah menerima, 2003 tidak menerima, 2004 yang 2002 yang menerima lagi. Karena memang perbuknya seperti itu. Nah, makanya ini saya akan bantu seperti ini. Termasuk juga ya tempat-tempat ibadah yang saya sudah bantu semua. Pelayanan kesehatan menurut Pak Kiai seperti apa? Ya kalau sekarang alhamdulillah sudah ada program UASI ini, tidak ada masyarakat yang tidak terlayani kesehatannya. Cuman ya sistem yang perlu sistem pelayanan yang perlu ditingkatkan, baik yang ada di rumah sakit walaupun di puskesmas. Karena banyak laporan yang sekarang itu
masih ada laporan yang begini, artinya 3S itu masih belum terlaksana. Sapa, salam, terus senyum. Nah, ini masih belum terlaksana. Ini seharusnya sekarang, apalagi sekarang sudah PUD kan, PUD sekarang. Jadi harusnya luar biasa. Masih tapi bahas satu contoh yang kemarin terjadi di Batang-Batang ya. Nah, ini kan seharusnya tidak. Sepertinya tidak hanya Batang-Batang ya, Pak. Apalagi Sapeken ya, juga. Sapeken banyak kan. Ya. Yang sempat mau dipanggil, tapi entah sudah dipanggil atau belum itu. Di komisi ya? Iya. Sudah, luar biasa. sudah klarifikasi sudah. Oke. Pak Kiai kembali mencalonkan diri di Dapil 6 ya sekarang, di Iya. mana dapil tersebut ada pengurangan kecamatan. Iya. Ini seperti apa strategi yang mungkin ada strategi baru karena harus menghadapi pengurangan itu? Bagi saya tidak ada strategi baru. Karena ibarat saya ini menanam, sudah punya tanaman tinggal memetik saya. Optimis sekali berarti ya. Optimis sekali, saya yakin seperti itu. Untuk di Dapil 6 sendiri ada penargetan kursi? Kalau saya berusaha maksimal ya, tapi semuanya ridha Allah ya. Saya 2 kursi saya berusaha maksimal 2 kursi. Karena terus terang saja ini cuma kita maksimal, kalau tidak 2 kursi malah ya, kalau 1 pelayan ke masyarakat masih kurang. Ya mudah-mudahan 2 kursi itu lebih baik pelayanan ke masyarakat. Tidak apa-apa, tapi kalau sebaliknya 2 kursi tapi pelayanan kurang, ya percuma juga. Nah, 1 kursi tapi pelayanannya itu sama dengan yang 2 kursi, dilayani 3 kecamatan itu ya alhamdulillah. Yang penting pelayanan lah, bukan target 2 kursi saya, pelayanan masyarakat. Oke, itu yang menjadi poin penting ya. Ada beberapa visi dan misi Sobat PWI yang diusung oleh Kiai Sami. Tapi dari sependek yang Wildan tahu, ini mayoritas di pemberdayaan pendidikan pesantren sepertinya. Ini kenapa harus mayoritasnya di sana, Pak Kiai? Yang pertama, saya berlatar belakang pesantren. Tahu persis kebutuhan pesantren. Kalau sekolah pendidikan di luar, ini sudah ada program dari pemerintah. Dari pemerintah. Kalau pesantren, kebanyakan orang yang tidak mampu, anak yatim yang dititipkan ke pesantren. Nah ini, makanya saya ya berusaha maksimal bagaimana anak yatim itu pendidikannya tetap samalah dengan tidak anak yatim dan semacamnya. Makanya saya fokusnya dengan ya pesantren. Tapi juga di luar pesantren, saya juga masyarakat terutama. Satu contoh sekarang ya, satu kelompok tani. Saya bantu kelompok tani. Insya Allah sudah 40 lebih kelompok tani saya bantu. Satu kelompok tani 10 juta. 10 juta. Karena saya tahu saya orang tani juga. Saya petani juga. Itu 10 juta anggaran berasal dari programnya? Program saya, program pemerintah program ini pemerintah dititipkan sama yang namanya Pokir. Karena saya tahu kalau sekarang musim sekarang ini adalah masyarakat butuh pupuk, tidak ada uang untuk beli pupuk, hutang. Nah, kadang-kadang, makanya saya kasih diputar, jangan sampai hilang. Nah ini keyakinan saya, optimis saya ini. Oke, luar biasa. Karena melayani masyarakat, pasti saya dilayani oleh masyarakat. Melihat sekarang kondisi perbedaan pendidikan antara pesantren dan juga sekolah umum, ini seperti apa di Kabupaten Sumeneb? Kalau secara umum ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Malah yang menurut masyarakat ya, kalau di pesantren menitipkan putranya di pesantren itu lebih aman. Nah, ini dibandingkan dengan di luar pesantren. Nah ini lebih aman. Kan dijaga betul. Lebih terpantau. Dijaga betul. Tiap hari, tiap malam. Walaupun ya tidak dijamin 100%. Ada kan? Betul. Ya tergantung orangnya tergantung orangnya ya. Tapi secara umum dulu seperti itu. Insya Allah tidak ada perbedaan sekarang. Karena apa? Karena di pesantren sudah ada sekolah. Yang sekolah umum itu juga sama dengan yang sekolah di pesantren. Ada SMK, ada SMA, ada semua. Nanti bentuk atau realisasi dari misi pemberdayaan pendidikan di pesantren ini seperti apa? Berupa beasiswa atau mungkin program-program tertentu? Kalau saya satu contoh ya, membantu
ya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke. Nah, katakanlah sekolah seperti tadi ada gurunya yang di sekolah swasta gurunya masih belum S1. Ya ini saya beasiswa, sekolahkan. Biar itu kan kalau masih belum S1 tidak bisa masuk sertifikasi, tidak bisa karena layaknya sekarang pendidikan S1 minimal. Makanya saya sekolah kayu, sekolah S1. Sekolah jurusan pendidikan, apalagi sekarang banyak RA tidak beri jasa apa ya tidak sesuai dengan ijazahnya. Ini kan banyak kan sekolah. Makanya saya ayo sekolah. Saya bantu. Berarti nanti lembaga tersebut yang akan memberikan usulan kepada Kisami jika terpilih nantinya. Jika terpilih. Begitu ya sistemnya. Iya. Jadi kalau saya tidak ada jika lagi. Pasti terpilih gitu. Enggak, bukan seperti itu. Bukan. Kalau memang ya program lancar, ya pilih saya. Gitu aja lah. Oke. Dan sebetulnya ada juga yang menarik dari slogan yang digagas oleh Kisami, yaitu menjaga dan merawat warisan umat. Ya. Nah, kami penasaran seperti apa caranya. Tentunya ini kan berlaku untuk generasi muda. Sementara generasi muda saat ini sudah banyak terdistrak atau terkontaminasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Seperti apa mungkin nanti upayanya untuk merealisasikan slogan tersebut? Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, makanya saya datang ke masyarakat, kenapa putus sekolah itu ya, makanya terus saya arahkan ke pondok pesantren. Saya arahkan ke pondok pesantren, tidak ada kata tidak mampu. Saya juga ada program biaya santri, mahasantri itu. Saya ada program seperti itu. Saya kerjasama dengan Al-Karimiyah juga. Yang di Al-Karimiyah itu adalah saya sebagai yayasan. Ada program di Al-Karimiyah itu kalau anak yatim, ya itu bebas. Artinya bukan bebas tidak bayar, tidak. Tapi saya yang bantu langsung, yang penting sekolah. Nah, terus yang menjaga lagi warisan ulama itu dijaga. Ya apa sih? Ya jangan-jangan ya gini aja ya. Ya saya sebagai dari orang NU ya, ya harus ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya sering pakai sarungan. Itu salah satu. Saya pakai kopiah. Kalau saya rapat pasti pakai kopiah. Di mana-mana saya pakai kopiah. Ini salah satu warisan santri seperti ini kan. Jadi kalau saya akan berbuat apa-apa yang di luar, saya ingat, oh saya santri kan seperti ini. Ya banyak lah seperti ini ya. Terutama akhlak terutama. Itu harus ya turun ke masyarakat. Jangan merasa saya sebagai anggota DPR. Jangan. Kok DPR itu sulit ya ditemui. Nah ini saya enggak. Ini salah satu warisan dari para ulama kan silaturahmi tabayun, ya kan. Ya terus bermusyawarah, itulah biasa saya. Saya ya biasalah silaturahmi saya biasa. Dan saya di mana-mana, apalagi akhir-akhir saya, jabatan saya sekarang, saya ketemu ya dengan masyarakat, saya malah minta maaf. Ketika ada banyak kekurangan dari semua segi menurut penilaian masyarakat. Jadi ya gimana? Karena ini amanah. Kalau saya tidak dimaafkan, ulukum ra'in itu mas'ulun ar-ra'iyatihi itu ada. Itu. Jadi maka saya minta maaf. Tapi kalau saya masih bisa dipercaya, masih dipercaya untuk ya dipilih lagi saya pilih. Kalau saya tapi tidak bermanfaat sudah dengan masyarakat 5 tahun yang berjalan, yang sudah, ya saya jangan dipilih. Kalau saya dipilih berarti sudah tidak manfaat dipilih. Ya dosa juga yang memilih. Nah, kan seperti ini ya. Biarkan masyarakat ya biarkan yang menilai. Saya tidak bisa mau kemana-mana. Saya. Oke. Kisami, dari kita kembali ke dana pokir tadi ya. Karena salah satu visi dan misinya Kisami juga penggunaan dana pokir ini 100% untuk masyarakat. Emangnya per tahun itu ada berapa sih jumlahnya yang keluar? Ya, tahun berapa ada 2M ketika masa Bupati Ki Busro itu. Terus tahun yang setelah itu 1,5. Terus yang sekarang 1,5. Terus 2000 1,5. 1,
Itu nanti realisasinya juga dalam bentuk program atau seperti apa? Ya program. Bentuk program ya. Nah, kenapa 100%? Saya serahkan, saya tidak tahu. Ya seperti tadi sampaikan, saya tidak ada persentase. Cek saja lah. Persentase tidak ada. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir ke Sami sebelum closing statement. PKB ini merupakan partai dengan kursi terbanyak ya Iya. di DPRD Kabupaten Sumeneb. Kontribusi apa yang secara nyata sudah diberikan kepada masyarakat? Saya kira ya itu termasuk mungkin teman-teman di PKB sebagian yang saya sampaikan seperti itu. Pelayanan masyarakat. Persoalan pribadi ada keluhan perdapil ya itu biasa kan ya. Tapi kalau saya ya seperti itu. Bagaimana tujuan PKB itu saya yakin ya pelayanan masyarakat insya Allah terpenuhi. Insya Allah pelayanan masyarakat semua untuk masyarakat karena sebagaimana PKB membela yang benar. Jadi itu. Oke, Sami closing statement mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumeneb secara umum. Ya menurut saya harapan ya, kata pesan saya kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sumeneb dalam rangka tahun ini adalah tahun politik, hindari perselisihan yang merugikan. Ini harus dihindari. Mari kita akurlah, kita berjuang untuk bangsa, untuk Sumeneb. Jangan Sumeneb dicoreng dengan gara-gara ini pemilu. Pemilu bukan untuk bermusuhan. Pemilu adalah untuk kebaikan. Nah, ini. Yang kedua, mari kita memilih calon dengan pilihan langsung. Ini semua hak rakyat. Mau jadi DPR yang mana, jadi pemimpin yang seberapa, ya terserah rakyat. Nah, jadi semua gunakan hak rakyat yang sebenarnya. Ya, gunakan hak yang sebenarnya. Karena 5 tahun itu lama. 5 tahun itu lama. Salah memilih 5 tahun juga akan menjadi penyesalan. Oke, luar biasa. Itu dia Sobat PWI bincang-bincang kali ini. PWI Talk bersama dengan calon anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, Ki Samiuddin. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di PWI Talk. Ya.